tinggal. Pemilik Sekarukun, yang Sorbas, yang Ambon. Ini adalah beberapa bendera atau atribut fundamental dari bangunan ini. Ini adalah ruangan di mana Kongres kedua dilaksanakan. Ini adalah gambaran para pemimpin kongresnya, para pemimpin rapatnya. Kita kenal Pak satu dengan satu nama, yaitu Indonesia. Kita hilangkan sementara, kita hanya mengenal kata Indonesia. Di sini ada bahasa yang banyak macam-macam menjadi bahasa Indonesia. Yang tadinya banyak suku menjadikan satu bangsa Indonesia. Yang terkotak-kotak dari daerah-daerah menjadikan satu tanah, namanya tanah Indonesia. Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat datang kembali di channelnya Mutia. Jalan-jalan tempat objek wisata, ada kegiatan event, dan kali ini kita belajar ke museum. Video kali ini tentang Museum Sumpah Pemuda dan akan dibantu dengan Bapak Fatul Budi Utama yang menjelaskan tentang Museum Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober, sudah pada tahu belum nih? Yaitu hari peringatan Sumpah Pemuda. Kali ini kita main langsung nih ke Museum Sumpah Pemuda ini. Ini untuk di dalamnya nih. Kita nanti akan dibantu dengan salah satu pegawai yang ada di Museum Sumpah Pemuda ini. Diikuti ya kembali ya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Pak, perkenalkan kembali saya dengan Mutia dari channelnya Jalan-Jalan. Kali ini kita mainin jalan-jalan ke belajar nih Pak. Belajar tentang Museum Sumpah Pemuda nih. Mohon izin, namanya siapa nih Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Budi Utama. Saya tim pemandu di Museum Sumpah Pemuda. Pak Fatul, mau dikasih tahu nih Pak tentang sekilas tentang Museum Sumpah Pemuda ini yang di Jalan Keramat ini. Baik, terima kasih. Ini kita dulunya adalah, kalau kita mengenal Sumpah Pemuda adalah ini adalah dulu rumah tinggal. Pemiliknya adalah Bapak Siponglia, yang dimana rumah ini disewakan kepada pelajar yang dijadikan rumah kos. Yang kos di sini adalah para pelajar Stopia yang sekarang kita kenal namanya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gedung ini sendiri dihibahkan oleh pihak keluarga beliau pada tanggal 28 Oktober 2021. Awalnya kita ini hanya pakai saja. Lalu proses perjalanannya ini dihibahkan oleh keluarga beliau. Di sini kita bisa melihat sebagai bukti penghormatan kita kepada beliau, respek kita negara kepada beliau adalah kita menaruh altar ini. Kita bukan untuk memuji beliau, tapi sebagai respek terhadap sumbangsi beliau kepada negara, di mana yang kami hibahkan rumah tinggal beliau menjadi Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda sendiri seperti ini ada rumah tinggal, di mana di sini adalah tempat berkumpulnya para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Dulu kita belum terlalu populer dengan nama Indonesia, tapi mereka datang membawa masing-masing daerah. Jadi disinilah mereka berkumpul, walaupun mereka tidak kos di sini sebagian, tapi di sekitaran. Tapi ketika mereka berkegiatan, berdiskusi, berolahraga, berkesenian, mereka akan datang ke sini. Atau bahasa populer sekarang adalah base-nya para pemuda perantau yang ada di Water Prader atau yang sekarang dikenal dengan nama Jakarta Pusat. Baik, boleh kita jalan lagi nih Pak Fatul. Baik, kita akan masuk ke ruangan berikutnya. Ini di mana ada di sini yang Islamic Bond, ada pemuda Pau Betawi, di sebelah ada Nyong Batak Bond, di sebelah ada Nyong Java, Nyong Sumatera Bond, terus ada juga Sekarukun, Nyong Sorbas, Nyong Ambon. Ini adalah beberapa bendera atau atribut dari para kelompok-kelompok yang tadi saya katakan tadi seperti Nyong Java. Ini adalah mereka punya stambul atau simbol-simbol mereka. Di sini mereka disatukan, walaupun mereka ada yang dari Jawa, misalkan dari Bali, dari Lombok, Madura, tapi mereka dipadukan dalam satu nama namanya Nyong Java. Ini juga dari Batak, walaupun kita juga ada sebenarnya ada juga di sini ada Batak, tapi di sini ada Sumatera. Tapi di sini lebih populer adalah Bataknya. Ini secara utuhnya adalah Sumatera dalam artian keseluruhannya. Sementara kalau dari wilayah timur, keterwakilannya ada dua. Ada Nyong Sorbas dan Nyong Ambon. Terus kalau dari Sunda ada Sekarukun, sementara dari tanah Jakarta sendiri atau Batavia ada namanya
pemuda kaum Betawi. Ya, di sini juga ada beberapa narasi. Sebetulnya ini lebih pada ajakan atau himbauan, walaupun ini adalah gambaran ketika mereka kongres pertama. Yang menghasilkan pusat populer adalah kongres kedua yang terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang menghasilkan IKAR. Ini juga ruangan yang biasa mereka pakai untuk diskusi. Jadi ini istilahnya diorama tentang para pemuda itu Ya. yang lagi ngumpul Jadi berbagi ini istilahnya. adalah diorama yang menggambarkan ketika para pemuda berdiskusi menentukan arah perjuangan mereka. Di sini kita gambarkan adalah buku-buku tentang mungkin bentuk pemerintahan atau arah politik, arah perjuangan. Ini adalah buku-bukunya. Ini adalah gambaran para pemuda-pemuda yang berdiskusi. Kalau saya katakan tadi, rumah ini adalah base-nya para pemuda perantau yang ingin menyatukan jalannya perjuangan, menyatukan satu kata. Ini adalah ruangan diskusinya. Ini adalah ruangan yang paling monumental dari bangunan ini. Ini adalah ruangan di mana kongres kedua dilaksanakan. Ini adalah gambaran para pemimpin kongresnya, para pemimpin rapatnya. Kita kenal di sini ada Muhammad Yani, ada Rahyani Suud, ada Sugondo Joyo Puspito, Joko Masaid, ada Abdul Salihuddin, Kaca Sungkana. Ini adalah orang-orang yang berlatar belakang daerah yang berbeda-beda. Selain itu adalah sosok yang sangat monumental yang 95 tahun lalu yang akan sebentar lagi akan kita rayakan. Pak, satu lagi nih Pak, dari yang 8 pemuda itu yang tergabung nih, apa sih istilahnya para pemuda untuk ngumpul nih untuk bangsa Indonesia ini? Baik, yang mendasari mereka berkumpul dan membuat para pemuda yang terkumpul dari 6 kelompok perwakilan daerah ini adalah beberapa di antaranya. Kita bisa ke ruang sebelah. Mari. Yang mendasarinya adalah satu, di sini kita sangat kuat adalah kemauan merdeka. Kemauan merdeka bahwa mereka sadar mereka dijajah. Kedua adalah sejarah bangsa yang terjajah. Kedua, dari sekian banyak bahasa supaya mereka berbicara dengan satu bahasa. Hukum adat yang bermacam-macam dijadikan menjadi hukum Indonesia. Pendidikan yang terkotak-kotak dari kalangan priai, kalangan ningrat menjadikan satu pendidikan yang satu dan atau yang sekarang kita fokus adalah kepanduan yang saat ini kita kenal dengan panutan. Yang mendasari ini adalah supaya mereka satu, dikenal sebagai sebuah bangsa, dikenal sebagai sebuah satu kesatuan utuh, bukan dikenal sebagai etnis, suku atau agama. Mereka dikenal dengan sebuah bangsa dengan satu nama, yaitu Indonesia. Kita hilangkan sementara, kita hanya mengenal kata Indonesia. Di sini ada bahasa yang banyak macam-macam menjadi bahasa Indonesia. Yang tadinya banyak suku menjadikan satu bangsa Indonesia. Yang terkotak-kotak dari daerah-daerah menjadikan satu tanah namanya tanah Indonesia. Supaya mereka dikenal di luar sana sebagai satu negara, bukan sebagai sebuah etnis, tapi sebagai satu kesatuan sebuah bangsa. Ini adalah gambaran kenapa mereka harus bersatu. Baik, padahal dari tahun ini, tahun 1928 hingga kita Indonesia merdeka di tahun 1945 ya Pak. Jadi mereka istilahnya udah nilai dasar atau juga value-nya udah menuju ke sana ya? Ya, sebetulnya value itu sudah ada. Value adalah ketika lahir yang namanya organisasi Budi Utomo. Iya, yang mengubah pola perjuangan tadinya fisik, bermain saat suku, bermain ke daerah menjadi satu polanya. Dia berubah menjadi pola perjuangan diplomasi yang disatukan dalam Plajastopia, di mana mereka menjadikan satu wadah namanya Budi Utomo atau Budi Utama yang ingin merdeka, bersatu dalam satu wadah, tapi lebih dibulatkan lagi kata mereka dalam ikrar yang namanya Sumpah Pemuda yang dikenal dengan tanah Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Oke, siap.
Satu pertanyaan lagi nih Pak Fatul, mohon izin pesan-pesannya nih untuk generasi muda tentang ya bangsa Indonesia ini sendiri ya. Kenapa lagi yang untuk saat ini ya Pak, mungkin bukan kita menceritakan tentang negara luar ya, memang yang istilah Israel sama Hamas itu memang istilahnya gimana kita mempertahankan bangsa Indonesia untuk kita nih, untuk generasi milenial ataupun juga untuk generasi Z yang akan datangnya nantinya. Baik, satu yang paling sangat kita ingat, Indonesia merdeka dengan cara mengusir. Indonesia merdeka mengusir penjajah, bukan dibeli oleh penjajah. Indonesia satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. Siapa yang mengusir? Semua digerakkan orang muda. Kebangkitan nasional merubah pola perjuangan dari fisik menjadi diplomasi orang muda. Ikrar bersama melahirkan Sumpah Pemuda adalah orang muda. Indonesia merdeka, kasus Rengas Dengklok 16 Agustus 1945 pun digerakkan orang muda. Hari ini, hari esok dan hari selanjutnya, Indonesia, pembangunan Indonesia, masa depan Indonesia di tangan pemuda. Hidup pemuda. Makasih banyak Pak Fatul telah memberikan wawasan nih tempat Museum Sumpah Pemuda yang kita tahu cuma istilahnya dalam buku ini, istilah ini kita udah nyata banget tempat di Museum Pemuda ini nih memang lumayan kita bisa gambaran tentang yang ada di Museum Sumpah Pemuda. Pak, satu lagi nih, kan tadi kan salah satu dasar kan istilahnya di mana Pak W.R. Supratman itu membiolakan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Mohon izin Pak, ada istilahnya ada replikanya benar? Ya, oke, kita siap. bisa melihat ke ruangan berikutnya, kita menaruh replika beliau. Tapi kalau memang aslinya kita tidak bisa memberikan, mungkin pertama sangat langka, kedua itu barang negara yang kalau kita berbicara koleksi di museum kita tidak bisa berbicara nilai, tapi dalam artian nilai rupiah kita tidak bisa melihat itu, tapi kita punya replikanya. Boleh di Pak. Baik, terima kasih Pak Fatul. Oh, ini replikanya biolanya Pak W.R. Supratman ya Pak. Ini satu ruangan khusus kita berbicara tentang W.R. Supratman. Salah satunya adalah ini replika biola beliau, sementara ini adalah bintang mahkota beliau ketika beliau menyatakan sebagai pahlawan nasional. Ini adalah replikanya, yang replika ini bintang mahkota beliau. Sementara pada piringan hitam ini berbicara adalah tentang mungkin yang kedua versi keroncongnya, terus ada juga Indonesia Raya pada masa pendudukan Jepang, berikutnya ada Indonesia Raya pada tahun 1951, aransemen dari George Weber, dan yang terakhir adalah Indonesia Raya yang diaransemen oleh ADMS pada tahun 1997. Ini adalah beberapa versi lagu Indonesia Raya. Jadi makanya kita taruh di sini adalah khusus ruangan tentang W.R. Supratman. Di sini juga menceritakan profil beliau, siapa beliau, di mana beliau dilahirkan, siapa dia, apa kerjaannya beliau. Ini adalah beberapa di antaranya. Jadi maka juga kita juga sih bintang mahkota utama kepada beliau. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fatul Budi Utama yang telah memberikan kita wawasan dan juga gambaran tentang Museum Sumpah Pemuda dan juga spirit tentang Sumpah Pemuda. Ayo teman-teman ke Museum Sumpah Pemuda, dan sekali lagi selamat Hari Sumpah Pemuda. Tetap semangat dan terus berkarya untuk bangsa Indonesia. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.